Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Florentina. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, definisi dari manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, beretika dalam profesi, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi publik, dan yang paling penting nih, bersih dari KKN. Jadi sebagai ASN tidak boleh menerima bentuk gratifikasi ya. Oke, selanjutnya ASN itu siapa aja sih? Jadi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P2PK. Nah, hak-hak yang dimiliki oleh PNS ini dan P2PK ini tidak jauh berbeda. Yang pertama, menerima gaji dan tunjangan, menerima cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan satu hal yang paling penting nih yang membedakan adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan untuk P2PK tidak mendapatkan jaminan tersebut. Nah, meskipun haknya berbeda sangat sedikit, tapi kewajiban dan menjalani juga tetap sama. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan, melakukan tugas di seluruh tempat NKRI, dan yang harus penting menunjukkan integritas karena kita semua sebagai ASN menganut nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya adalah fungsi dan peran bagi ASN. Ada 3 hal yang penting yang menjadi fungsi dan peran ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oke, selanjutnya adalah kode etik dan perilaku ASN. Hal ini sangat wajib dimiliki ASN, di antara lain melaksanakan tugasnya secara jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Nah, yang paling penting karena kita sebagai pelayan masyarakat, maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan berdedikasi bagi bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, sistem merit ini merupakan suatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh ASN. Jadi definisi dari sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang dan status sosial. Nah, manfaatnya ini apa sih? Yang pertama, menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang jenjang karir dan juga pengembangan diri yang didapatkan oleh para ASN. Selanjutnya, pada jaminan merit ini, sistem merit ini mencakup pengangkatan dan jabatan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, penghargaan, dan jaminan kesehatan. Pada pangkat ini biasanya didukung oleh jenjang studi yang akan diambil oleh ASN sehingga dia dapat berkembang. Misalnya dari golongan 3 ke golongan 4 atau sebelumnya ke 3B, 3C. Lalu pengembangan karir bisa kita diberikan diklat dan pengembangan soft skill lainnya, diberikan promosi untuk menduduki suatu jabatan tertentu, pemutasi di daerah atau di pusat, penghargaan jika kita mendapatkan kinerja yang baik, dan juga jaminan kesehatan. Lanjut adalah Smart ASN. Nah, Smart ASN ini mencangkup beberapa 4 hal. Hal ini didasari oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat
di era globalisasi ini, sehingga kita sebagai ASN menjadi digital talent yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama adalah literasi menggunakan media digital. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui penggunaan dan metode yang diterapkan dalam dunia digital. Yang kedua, budaya menggunakan digital, yaitu adab atau kebiasaan kita dalam menggunakan digital. Yang ketiga adalah etis menggunakan media digital. Sebagai seorang digital talent yang menganut digital etis, kita harus menerapkan pola pikir yang baik, pemilahan terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kita harus berhati-hati dalam memberikan komentar ataupun pendapat yang sekiranya jika kita tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Lalu yang terakhir adalah aman menggunakan media digital. Jadi kita benar-benar harus memanfaatkan media digital dengan baik, dengan penggunaan dan tujuan yang positif. Selanjutnya adalah literasi digital. Keempat pilar ruang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Selanjutnya ada beberapa etika bermedia digital. Nah, penggunaan media digital ini harus didasari dengan panduan etis dan kontrol diri, karena kita tahu pada era globalisasi ini banyak istilah yaitu the world is in your hand. Jadi begitu sangat pesatnya, begitu sangat instannya, sehingga kita dapat menerima informasi dengan durasi 0,1 detik, dan kita juga harus bisa memfilter ya mana informasi yang sekiranya bisa diterima kita dan mana informasi yang setidaknya hal itu merugikan kita sebagai ASN. Nah, 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif dan untuk hal-hal positif. Mungkin salah satu contoh media digital yang dimanfaatkan secara positif yaitu seperti proses elaborasi belajar ini yang distance learning, di mana kita dapat mengakses informasi dengan baik dan cepat, yang kita tidak mengalami kendala. Oke, sekian penjelasan saya tentang manajemen ASN dan smart ASN. Saya berharap agar informasi ini dapat berguna bagi para penonton channel ini. Saya terima kasih.